Halo adik-adik, apakah kalian siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Kalian bisa buka buku kalian di tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang subtema 2 untuk pembelajaran pertama dan kedua tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, yuk kita mulai saja. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar ya. Nah, kemudian sekolah adalah tempat anak-anak belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai, mereka melakukan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa tujuan didirikannya sekolah adalah sebagai tempat agar anak-anak dapat belajar dan mendapat banyak pengetahuan. Selain itu, di sekolah kita juga bisa bersosialisasi dengan ibu guru dan teman-teman yang lain. Nah, kita baca bacaan selanjutnya ya. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari, ada juga yang pintar matematika atau bahasa, ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Kemudian jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, setiap anak itu ingin pintar. Pasti kalian ingin pintar kan? Nah, pintar itu tidak bisa didapat dengan ajaib atau secara langsung semena-mena ya. Nah, untuk mendapatkan sebuah kepintaran, kita harus berjuang atau berusaha. Nah, ada banyak cara untuk mendapatkan kepintaran. Salah satunya, kita harus mendengarkan saat guru menjelaskan. Kemudian, kita juga harus banyak berlatih, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian kita tidak boleh menyerah. Jadi ketika kita gagal, kita tidak boleh langsung menyerah. Kita harus terus mencoba hingga kita berhasil. Nah, itu beberapa kunci sukses supaya kita menjadi anak yang pintar. Nah, kalian amati teks yang tadi sudah dibacakan tentang rahasia anak pintar. Kemudian garis bawahilah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, dari bacaan tersebut ada beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Dan yang terakhir, bertemanlah dengan banyak orang. Itu adalah contoh beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, apakah kamu sudah mengetahui? Nah,
selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Ayo mencoba. Ayo kita mencoba. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pertanyaan berikut. Tuliskan saran-saranmu. Nah, yang pertama ada pernyataan sebagai berikut. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, kira-kira dari masalah atau pernyataan seperti ini, saran apa yang bisa kalian berikan? Kalian bisa memberikan saran kepada Udin bahwa sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Nah, selanjutnya ada masalah atau pernyataan. Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, kalau ada masalah seperti ini, kira-kira saran apa yang bisa kamu berikan? Nah, kalian bisa memberikan saran sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Nah, itu adalah saran yang bisa diberikan untuk masalah yang Lani punyai. Selanjutnya, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari, Dayu sedang sakit. Nah, ketika Dayu diberikan kesempatan untuk menari di depan tamu, ternyata guru menari Dayu ini sedang sakit. Nah, dengan masalah seperti ini, bisakah kamu memberikan saran kepada Dayu? Nah, saran yang bisa diberikan kepada Dayu adalah sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta guru lain untuk membantunya mengajari menari. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pernyataan. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, Siti ini mendapatkan tugas dari ibu guru untuk membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Tetapi ternyata Siti ini tidak tahu bagaimana cara membaca puisi yang baik. Apakah kalian bisa memberikan saran kepada Siti? Nah, saran yang bisa diberikan kepada Siti adalah sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang membaca puisi. Ya, jadi Siti bisa berlatih sendiri dengan cara contoh melihat YouTube atau melihat video yang lain bagaimana orang-orang membaca puisi. Selanjutnya ada pernyataan Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Nah, Edo ini punya kemauan untuk bisa berhasil dalam belajarnya, tetapi Edo ini malah sibuk dengan bermainnya. Kira-kira apa yang bisa diberikan kepada Edo? Saran apa yang bisa kita berikan ya? Nah, saran yang bisa diberikan kepada Edo adalah sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain ya. Itu. Nah, ayo berlatih. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, jika ada masalah seperti ini, kira-kira
Apa saran yang bisa kalian berikan? Nah, saran yang bisa kita berikan, baiknya Bu Guru tidak perlu memberi kertas baru, karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Nah, itu adalah contoh solusi atau saran yang bisa kita berikan jika ada suatu masalah seperti itu ya. Nah, yuk selanjutnya kita mengamati sekolahku. Amati gambar keadaan sekolah di atas ya. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, ketika kita lihat sekolah tersebut ada taman ya di depannya, dan tamannya tuh begitu bagus ya, rindang, hijau, penuh dengan bunga-bunga. Nah, diskusimu di depan kelas. Kelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Nah, kalian setiap anak itu mempunyai kewajiban dan hak di sekolah. Nah, kira-kira kewajiban apa yang harus kita lakukan ketika berada di sekolah, dan hak apa saja yang kita harus dapatkan ketika kita berada di sekolah? Nah, apakah kalian bisa? Baik, yuk kita kerja yuk. Nah, di sini ada beberapa kewajiban dan hak yang sudah saya rangkumkan. Nah, kewajiban kita sebagai seorang siswa di sekolah yang pertama adalah menjaga kebersihan taman sekolah. Nah, ketika kita melakukan kewajiban tersebut, maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi sehat dan nyaman. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Maka dengan melakukan kewajiban tersebut, kita bisa mendapatkan hak dapat belajar dengan tenang. Ya, kemudian merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lingkungan menjadi hijau dan asri. Kemudian tidak merusak tanaman yang ada di taman. Maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lebih semangat dalam belajar. Kemudian memberantas hama pengganggu tanaman. Maka hak yang bisa kita dapatkan adalah udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Kemudian mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Nah, adapun hak yang bisa kita dapatkan adalah prestasi belajar meningkat. Nah, ini ada bacaan lagi, yuk kita baca bersama-sama yuk. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Ya, di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus belajar agar sekolah indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Ya, jadi ada taman kelas. Kemudian kelas juga harus taman kelas. Kemudian kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itu adalah contoh-contoh keadaan bagaimana jika sekolah itu ingin rapi ya. Nah, amatilah ya, amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Nah, bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan ya. Jadi dari bacaan tersebut ada beberapa kalimat saran. Kemudian coba temukan kalimat-kalimat saran. Nah, sampaikan dengan suara nyaring. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa mendapatkan beberapa kalimat saran.
Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolah indah dan rapi. Kemudian pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Kemudian yang kelima, papan tulis harus selalu bersih. Nah, dan yang keenam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, ketika kelas kita rapi, kelas kita bersih dan indah, maka kita sebagai siswa yang belajar di dalam kelas tersebut pasti akan menjadinya nyaman dalam belajar. Kita tidak terganggu dengan adanya kotoran, dengan suasana yang tidak enak ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kelas kita supaya tetap indah dan rapi. Kenapa? Agar saat belajar kita bisa nyaman dan tenang ya. Nah, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, jika kita melakukan beberapa kewajiban, maka ada beberapa hak yang bisa kita dapatkan. Contohnya, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi hijau, sehat, dan nyaman. Begitupun ketika kita melakukan kewajiban untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi bersih dari sampah. Kemudian melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lingkungan menjadi hijau dan asri. Selanjutnya, ketika kita melakukan kewajiban piket kelas secara rutin, maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lebih bersemangat dalam belajar. Begitupun juga ketika kita melakukan kewajiban dalam membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah, maka kita akan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena bakteri, kuman, bahkan nyamuk demam berdarah, mereka suka di saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita harus membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah supaya jentik-jentik nyamuk itu tidak ada ya. Kemudian kuman, bakteri yang berbahaya bagi tubuh itu juga tidak ada, sehingga kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Kemudian jika kita melakukan kewajiban dalam mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, maka hak yang bisa kita dapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi bersih dan semangat belajar meningkat. Nah, itu adalah hak yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melakukan kewajiban kita di sekolah. Nah, ayo kita berlatih yuk. Amati jawabanmu di atas. Kapan kamu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Nah, jelaskan satu kegiatan yang dapat membuat kamu sehat. Nah, kemudian lakukan dengan percaya diri. Kalian bisa mengamati gambar di bawah ini, kemudian kalian bisa memilih salah satu gambar. Ada menyiram tanaman, ada menegakkan piket, ada bercocok tanam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian pilih satu gambar, kemudian kalian jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Kemudian kalian lakukan kegiatan tersebut dengan percaya diri. Nah, yuk kita bercerita yuk. Nah, kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang. Misalnya saat sekolah libur, ya kan? Nah, ceritakan kegiatanmu di waktu luang yang bisa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat ya. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan saat
mengisi waktu luang ya. Nah, tetapi isilah waktu luang kalian dengan kegiatan-kegiatan yang berguna ya. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna bagi kita. Nah, contoh kegiatan yang berguna seperti berenang, bermain sepeda, berkebun atau menyiram tanaman, membantu ibu merapikan rumah, itu adalah contoh-contoh kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan di waktu luang, tetapi tetap membuat kita menjadi sehat. Nah, itu saja belajar kita hari ini ya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.